الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Pada hari-hari ini energi umat kembali tersedot oleh wacana yang dikembangkan oleh sebahagian pihak yang tidak suka dengan ulama, yang tidak suka dengan kaum muslimin, yang ingin memisahkan antara kaum muslimin dengan ulama, yang ingin mengesankan bahawa Islam demikian akrab dengan terorisme dan lain sebagainya. Peristiwa ditangkapnya beberapa orang ulama, beberapa orang dai oleh Densus 88 beberapa hari yang lalu langsung dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini memang mencari-cari momen untuk mendiskreditkan ulama, lalu menebarkan isu, menebarkan wacana dan narasi agar MUI, Majelis Ulama Indonesia, dibubarkan. Sebuah pembahasan yang sangat memalukan dan memilukan. Hanya orang-orang yang tidak memiliki keimanan saja, atau bahkan dalam bahasa yang lebih vulgar, hanya orang-orang yang membenci agama saja yang tega melemparkan fitnah kepada ulama. Kita semua tentu sepakat bahawa kita memerangi terorisme. Tidak seorang pun kaum muslimin yang memahami dan mengamalkan Islam dengan sungguh-sungguh akan mentolerir ideologi terorisme, karena Islam tidak pernah mengajarkan hal itu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Maka tidak pernah mungkin menyandingkan Islam dengan terorisme, tidak akan pernah mungkin menyandingkan jihad dengan terorisme, karena Islam dan jihad pasti mengecam segala aksi teror, pasti mengecam para teroris dan orang-orang sejenisnya. Tetapi mengidentikan terorisme dengan Islam hampir bisa dipastikan merupakan agenda yang sengaja disetting oleh orang-orang yang ingin membuat umat ini takut dengan agamanya sendiri. Dan di antara agenda yang paling strategis yang mereka susun dan mereka cari momen yang tepat untuk terus mempropagandakannya adalah agar wadah berkumpulnya para pemimpin umat, yaitu Majelis Ulama Indonesia MUI, dibubarkan. Ini menjadi salah satu target strategis yang sudah sejak lama mereka inginkan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memuliakan para ulama,
Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa istimewanya posisi para ulama. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Inilah level manusia yang demikian istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innal ulama warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu. Dan orang-orang yang berilmu itu adalah para ulama. Allah janjikan Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu banyak derajat. Allah juga ingatkan kepada kita untuk banyak bertanya kepada para ulama. Maka Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Ulama adalah pelita di tengah-tengah umat. Ulama lah yang membimbing umat ini keluar dari kezaliman, dari kebodohan, dari kejahilian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sangat tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ulama lah yang mengeluarkan fatwa halal dan haram. Ulama lah yang membimbing agar umat bisa meluruskan akidahnya agar tidak dikotori oleh virus-virus syirik. Ulama lah yang membimbing umat agar benar ibadahnya, agar baik akhlaknya, agar faham bagaimana memilih pemimpin dan seterusnya. Dan inilah yang dibenci oleh orang-orang angkuh dan sombong. Inilah yang dibenci oleh orang-orang munafik. Inilah dibenci oleh orang-orang kafir. Karena agenda-agenda mereka pasti akan terganggu selama ulama masih hadir di tengah-tengah umat. Agenda-agenda orang kafir, agenda-agenda orang-orang munafik, agenda-agenda orang-orang komunis, orang-orang liberal dan seterusnya pasti akan tidak pernah mulus apabila ulama masih hadir di tengah-tengah umat, apabila ulama masih memimpin umat, apabila umat masih bertanya kepada para ulama dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Karena itu kita mengetahui dan harus menyadari bahwa apa yang hari ini diwacanakan dan mungkin masih akan terus digoreng isu ini oleh para buzzer, oleh orang-orang yang memang menjilat pada kekuasaan dan seterusnya. Mereka pasti akan terus menggunakan momen ini untuk membuat umat berfikir ulang tentang posisi ulama dalam kehidupan. Dan kita harus melawan. Umat harus menyadari sepenuhnya bahwa kezaliman tidak pernah boleh dibiarkan. Umat harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas setiap pribadi mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kamu harus menjadi umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah proyek peradaban orang-orang mukmin yang dipimpin oleh para ulama. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kemungkaran, kezaliman, keangkuhan, kesombongan harus dihentikan. Maka beliau berikan panduan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran dengan segala jenisnya, hari ini kemungkaran itu bisa berbentuk fitnah yang ditebarkan di media sosial. Hari ini kemungkaran itu bisa berbentuk wacana-wacana dan narasi-narasi kebodohan yang ditebarkan oleh orang-orang yang merasa berkuasa. Hari ini kemungkaran itu bisa ditebarkan oleh orang-orang yang merasa mungkin berada di atas angin dan seterusnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah siapapun yang melihat kemungkaran itu berusaha merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada di tangannya.
dengan kewenangan yang ada di pundaknya, dengan otoritas yang dia miliki, dengan pengaruh yang dia punya, dan seterusnya. Fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau tidak sanggup merubah kemungkaran, melawan kebatilan, menghadang kezaliman itu dengan kekuasaan yang dimiliki, karena memang tidak memiliki kekuasaan, karena memang tidak memiliki kewenangan, atau kalaupun memiliki kekuasaan tapi takut menggunakan kekuasaan itu untuk berbuat sesuatu, untuk membela umat, fabilisani, maka paling tidak dengan lisan, paling tidak dengan bersuara, paling tidak dengan menyampaikan masukan, saran, pembelaan, kritik, meluruskan dan seterusnya. Termasuk hari ini di antara cara menyampaikan perlawanan terhadap kemungkaran itu adalah dengan menulis. Hari ini bangsa kita, masyarakat kita sudah demikian akrab dengan media sosial, dengan Facebook, Instagram, Telegram, YouTube dan lain sebagainya. Di antara sarana dakwah umat hari ini adalah dengan menggunakan alat-alat itu demi menyuarakan kebenaran, demi melawan kezaliman. Wa illam yastati' fa biqalbih. Tapi kalau dengan itu pun juga tidak sanggup, karena takut, karena tidak berani, karena segan, karena malu atau apapun alasannya, maka Rasul tahu bahwa di antara umat beliau memang ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang penakut, ada orang-orang yang terlalu banyak pertimbangannya. Maka Rasul katakan fa biqalbi, maka paling tidak dengan hati. Tetapi Rasul wanti-wanti, Rasul ingatkan, wa dzalika adhaful iman. Tetapi apabila seseorang mengetahui telah terjadi kemungkaran, dilakukan kezaliman terhadap umat, dilakukan kezaliman terhadap para ulama, tapi dia diam saja, hanya mampu mencegah dengan hati, hanya sekadar mampu berdoa, maka Rasul katakan wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman, iman yang boleh jadi sebentar lagi akan mati. Maka tentu saja kita tidak akan menjadikan itu sebagai pilihan. That's not the choice. Itu bukan pilihan. Merubah dengan diam, merubah hanya dengan sekadar doa, meskipun itu masih diakui sebagai bahagian amalnya orang beriman, tapi Rasul memberikan isyarat itu adalah posisi paling lemah, adhaful iman, selemah-lemah iman. Maka ma'asyar muslimin al-hadirin rahimakumullah, para ulama telah memimpin umat ini dengan segala pengorbanannya. Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan telah mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan kebebasannya, mengorbankan fikiran dan perasaannya, mengorbankan keluarga dan seterusnya demi membela umat. Lalu pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pengikut para ulama, yang adalah warathatul anbiya, yang adalah pewaris para nabi itu. Allah memang sudah ingatkan bahwa setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Allah sudah ingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara kamu belum merasakan apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu? Mereka mempertahankan iman dengan menghadapi begitu banyak ujian dan cobaan, penderitaan, penyiksaan, pengusiran, kriminalisasi dan lain sebagainya. Bahkan mereka mengalami goncangan hidup sampai-sampai hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai mereka berkata, mana pertolongan Allah? Lalu Allah ingatkan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Allah hanya ingin menguji siapa di antara kita yang betul-betul benar komitmen keimanannya, dan siapa yang hanya sekedar berkata iman di mulut saja tanpa pernah mampu membuktikannya dengan perjuangan dan pengorbanannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin al-hadirin rahimakumullah. Di khutbah kedua ini izinkan khatib kembali mengingatkan kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai adab mendengarkan khutbah. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada saudaramu, orang yang duduk di sampingmu, diamlah wahai saudaraku, karena saudara itu, teman itu sedang berbicara, sedang ngomong. Wal imamu yakhthub, sementara khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, maka sungguh telah sia-sia Jumatmu, kata Rasul. Inilah hadis yang menjadi dalil para fuqaha, para ahli fikih untuk mengingatkan bahwa terlarang, tidak boleh seseorang berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, bahkan untuk sekedar mengatakan diam kepada orang yang sedang berbicara sekalipun. Inilah hadis yang tampaknya masih harus terus kita sampaikan kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita yang mungkin belum sempat diajarkan mengenai adab mendengarkan khutbah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa khutbah Jumat merupakan sarana yang sangat strategis untuk menyampaikan tausiah dan tazkirah, peringatan dan nasihat bagi kaum muslimin, sehingga karenanya kita harus sangat berkonsentrasi penuh dalam situasi itu. Tetapi sayang seribu sayang, banyak kaum muslimin bahkan belum memahami hal-hal mendasar seperti ini. Tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk terus saling mengingatkan, menyampaikan kembali dan mengajarkannya kepada anak-anak dan generasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk terus berikhtiar memperbaiki diri. Semoga Allah membimbing kita untuk terus istiqamah mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادفع عنا الغلاء
والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.